Iya, Gus. Ini memprihatinkan sekali, Bob. Januari, Februari saja itu kasus-kasus yang dilakukan anak. Anak dalam kasus pencurian ada 437 orang anak. Ya Allah. Di bawah 17 tahun ya ini. Kemudian narkoba 349 anak. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak 460 anak yang terlapor. Ya Allah. Ini sungguh memprihatinkan dan memang banyak faktor tentu saja ya. Ya. Makanya sejak awal Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk memohon kepada Allah agar anak-anak kita itu anak-anak yang membahagiakan, mengembirakan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri-istriku dan anak-anakku adalah qurrata a'yun. Apa qurrata a'yun itu? Permata hati, kebahagiaan, kebanggaan, ketentraman gitu lah kira-kira gitu. Itu dari awal sudah mengingatkan supaya kita betul-betul menyiapkan anak-anak yang qurrata a'yun dan memohon kepada Allah. Tapi di sisi yang lain memang Quran juga mengingatkan bahwa anak-anak itu juga akan menjadi masalah apabila tidak disiapkan dengan baik, karena innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak-anakmu itu sebetulnya akan bisa menjadi fitnah. Terima kasih. Itu kok terima kasih? Ada tamu. Kan kita diskusi kok terima kasih. Oh iya, maksudnya kan emang kamu nyindir mau supaya ngasih apa gitu? Mengingatkan saya. Oh begitu gitu. Gus maksudnya. Ada tamu. Ada tamu Gus, ada tamu. Kamu cepet Izin deh. dulu Gus ya. Ya. Bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Nyai Badriah, selamat datang. Monggo, silahkan. Jumpa kembali. Bu Nyai. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Santri-santri Alhamdulillah. padat Ramadan ini? Iya, kita Kegiatan-kegiatan. mengejar keberkahan Ramadan. Bu Nyai, kita akan membahas tentang perilaku anak dan tantangan kita semua. Sebelum itu kita sapa dulu pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Metro TV, kembali bersama saya dan Bobby dalam acara Asmaul Husna, Insya Allah Berkah. Hari ini kita sampai pada Asma Allah Al-Waris, yang maha mewarisi, yang maha menjadi tempat semuanya kembali. Bagaimana menurut Ibu Nyai? Ya, menarik di dalam Al-Quran itu Allah menyampaikan dirinya sebagai Al-Waris itu dalam bahasa plural. Yang pertama atau jamak ya, jamak. Pertama dalam surah Al-Hijr ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warisun. Dan sungguh kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pula lah yang mewarisi. Artinya Allah tidak sendiri, karena menggunakan kata-kata nahnu. Nah, al-waris di sini berarti ada kontribusi makhluknya, dalam hal ini manusia. Dalam konteks pendidikan anak berarti di situ ada orang tua, ada keluarga, ada masyarakat, ada pemerintah, ada negara. Nah, itu berarti kita semua menjadi bagian pemangku tanggung jawab dari al-warisun. Kemudian yang kedua ada dalam surah Maryam ayat 40. Inna nahnu, kembali, sesungguhnya kami narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan kepada kamilah semuanya itu akan kembali. Artinya kita sebagai hamba Allah yang hidup di hari ini dalam kapasitas sebagai orang tua, dalam kapasitas sebagai orang dewasa. Nah, orang tua itu dalam relasi anak dan orang tua. Orang dewasa dalam relasi umur dan tanggung jawab. Orang dewasa bisa dalam berbagai posisi. Baik kita sebagai orang tua maupun sebagai orang dewasa memiliki kewajiban untuk mempersiapkan
waris, ahli waris kita, anak cucu kita, agar saatnya kita nanti kembali kepada Allah Al-Waris, kita mampu mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah kita lakukan hari ini kepada para anak-anak kita yang nantinya akan mewarisi dunia ini, mewarisi alam semesta ini setelah kita tidak ada lagi. Bagaimana menurut Ibu Nyai soal banyaknya kenakalan anak, mulai dari pencurian, narkoba, bahkan anak membunuh. Ini fenomena apa yang perlu kita lihat ini, Bu Nyai? Saya pikir memang kita penting, nomor satu kita penting prihatin ya, karena dari prihatin itu kita kemudian tergerak untuk bergerak lebih lanjut. Kita prihatin, kemudian yang kedua tentu saja kita harus berpikir dan merenung, muhasabah, evaluasi seperti apa, jangan-jangan memang ada yang salah dari diri kita atau ada perkembangan yang sedemikian luar biasa tetapi kita kurang cukup mampu untuk mengikutinya. Kita masih bergerak di sini, anak-anak sudah bergerak ke sana. Jadi banyak hal yang saya pikir penting untuk kita evaluasi dengan jujur dan jernih, agar ahli waris kita yang mereka itu memang dilahirkan untuk hidup di zaman mereka, bukan di zaman kita, mampu untuk menjadi orang-orang yang layak mewarisi bumi, yaitu mampu menjadi orang-orang yang soleh. Dalam surah Al-Anbiya ayat 105 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad katabna fiz zaburi annal arda yarisuha ibadiyas solihun. Sungguh telah kami min ba'di dzikri walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah dzikir bahwasanya yang berhak mewarisi bumi itu orang-orang yang soleh. Jadi wajiblah bagi kita untuk menyiapkan ahli waris kita untuk mampu menjadi pewaris bumi, dan mereka yang mampu menjadi pewaris bumi adalah anak-anak yang soleh. Di tengah tantangan yang sedemikian luar biasa berat, ini betul-betul PR besar buat kita semua. Kita akan lanjutkan diskusi kita, tapi kita akan break sebentar dan kita akan kembali lagi bersama saya dan Bobby dalam acara Asmaul Husna, insya Allah berkah. Pemirsa, kembali bersama saya dan Bobby dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Pembahasan kita tentang al-waris menginspirasi kepada kita bahwa kita akan kembali dan bertanggung jawab menjadi warisan yang baik yang diterima Allah, sehingga al-waris menuntut kita untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sehingga anak turun kita kelak benar-benar bisa mulia, bisa menjadi qurrata a'yun yang membanggakan, yang menenangkan, bukan menjadi fitnah seperti yang diperingatkan Al-Quran. Caranya bagaimana? Tentu tidak bisa instan. Karena al-waris itu bermakna visi bahwa kebersamaan kita dalam menyiapkan, merancang masa depan, merancang. Tantangan terhadap kemajuan teknologi, dunia yang mengalami perubahan dramatis, postmodern dan seterusnya, itu kita harus merencanakan dengan baik tentang anak turun kita. Mulai dari kita masih remaja, menyiapkan diri untuk bagaimana punya calon suami istri yang baik, kita menyiapkan perkawinan yang baik, lalu bahkan ketika sudah merancang mau memiliki anak, sejak mempersiapkan hubungan suami istri dengan doa yang baik. Kemudian hamil, ketika istrinya hamil tidak pernah berhenti dengan doa, bahkan membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada bayi yang ada di dalam kandungan, termasuk menanamkan kognisi, kesadaran bayi kita, kemudian mendidik sejak dalam kandungan, itu sudah kita lakukan dengan baik, hingga kemudian lahir menjadi anak. Sejak itu juga mengenal dunia, kita kenalkan dengan kehidupan, kita kenalkan dengan akhlak,
sampai kemudian dewasa, dan disitulah pentingnya pendidikan. Begitu kira-kira Bunyai. Bagaimana menyiapkan itu semua, kira-kira melahirkan waris atau anak turun yang baik itu tidak bisa instan, harus direncanakan dengan baik. Makanya kenakalan yang muncul ini juga barangkali ya kita tidak menyiapkan dengan sungguh-sungguh sejak awal. Banyak tergagap-gagap. Tergagap-gagap. Dengan perubahan yang sedemikian cepat. Iya. Iya. Terima kasih nih Gus Imin sudah menjelaskan dari jauh sekali, ya memang seperti itu konsep Islam di dalam menyiapkan generasi penerus itu sejak dari kita memilih calon pasangan sampai kemudian begitu sudah lahir anak kita. Nah, saya ingin menambahkan, melanjutkan saja Gus Imin. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran yang diberitakan kepada kita tentang bagaimana Luqman Al-Hakim, kemudian Nabi Ibrahim. Nah, kebetulan ini justru tokoh-tokoh pendidikannya itu di dalam Al-Quran ayah loh. Meskipun nanti ada ayat yang bicara tentang ayah dan ibu, artinya sebetulnya kita penting juga untuk mengoreksi menyiapkan cara ayah yang benar. Iya, menyiapkan ayah dan ibu. Maka parenting ya, bukan mothering. Jadi apa-apa terus kemudian dibebankan ke ibu semua. Tidak. Nggak mudah jadi ayah Bunyai. Ternyata memang tidak harus mudah. Terus Betul, dipupuk. sangat luar biasa, semua tantangannya luar biasa. Nah, kalau kita lihat baik dari ayat-ayat yang bicara tentang pendidikan mauidhahnya Luqman Al-Hakim kepada anaknya, kemudian bagaimana Nabi Ibrahim mendidik dan berelasi dengan Nabi Ismail dalam banyak surat. Saya mencoba membuat highlight dari poin-poin apa sih yang disampaikan Al-Quran. Nah, yang pertama tentu saja ajaran. Ajaran itu sejak dari lahir sampai bahkan nanti mau meninggal, orang tua jangan sampai merasa ketika anaknya sudah dewasa, oh sudah dewasa, sudah urusannya sendiri. Enggak begitu. Bahkan Nabi Yakub itu ketika beliau mau meninggal, anak-anaknya semuanya dikumpulin, ma ta'buduna min ba'di. Setelah aku mati, apa yang akan kamu lakukan? Artinya pendidikan anak itu jangan merasa ketika sudah menikah, oh sudah itu sudah selesai tugas dan tanggung jawab. Kalau pendidikan kenabian seperti itu, gitu ya. Kemudian dari ajaran-ajarannya, kalau dalam Luqman Al-Hakim itu ya satu ya tentang jangan syirik, karena syirik itu kezaliman, kemudian menjalankan sholat, berbakti kepada kedua orang tua, jangan sombong, jangan merusak di bumi ini, kemudian bersuara, harus santun. Nah itu nilai-nilai itu memang perlu dieksplisitkan. Dan yang memberikan nilai-nilai itu adalah mesti memang orang tua. Tidak bisa kemudian dibiarkan digantikan oleh media sosial. Nah, itu jadi sebelum menyiapkan anak harus mempersiapkan ibu dan orang tua yang baik, yang siap. Betul. Begitu nanti anak sudah mulai bisa diajak-ajak, maka Nabi Ibrahim itu sudah mengajak Nabi Ismail untuk bareng-bareng bangun Ka'bah. Melakukan kebaikan itu bersama-sama, sehingga di situ ada partisipasi anak, ada contoh, ada pelibatan, kemudian juga diajak musyawarah ketika Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih Nabi Ismail, kemudian ada contoh dari kedua orang tua, dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah memilih tempat pendidikan. Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim itu memilih tempat pendidikannya untuk Nabi Ismail justru di tempat yang nggak enak. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku tempatkan anakku di padang tandus yang tidak ada tanam-tanamannya, tetapi aku pilih tempat itu karena itu dekat denganmu. Tujuannya untuk apa? Untuk tiga. Rabbana liyuqimus shalah, supaya menjadi hamba Allah yang soleh, disimpulkan dengan sholat. Kemudian waj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim, ada hati manusia yang cenderung kepadanya. Ini artinya akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, yang ditaati oleh orang-orang yang beriman. Dan kemudian nggak lupa juga Nabi Ibrahim mendoakan kesejahteraannya, warzuqhum minas samarat, dan berikanlah kepada mereka rezeki supaya apa? Mereka nanti menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi berbagai hal itu di-blend gitu ya menjadi satu. Kemudian ada doa. Nah, sudah pasti Nabi Ibrahim dan seluruh nabi, seluruh orang soleh itu tidak ada yang sombong dengan pendidikan anaknya, karena siapalah kita ini.
Maka kemudian kita memohon Allah yang maha mentakdirkan hambanya agar cita-cita dan harapan kita itu bersambung dengan takdirnya Allah, dan itulah doa yang menyambungkan itu semua. Luar biasa. Para pemirsa, sebelum dilanjut kita akan break sebentar. Tetaplah bersama saya dan Bobby dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Bob mau nanya sama Bunyai, silakan. Iya, ada pertanyaan saya Gus. Tadi kan saya menyimak tuh Bunyai dengan Gus ngobrol tentang bagaimana mendidik anak di tengah tantangan zaman. Karena kan mendidik anak setiap zaman itu berbeda, Ibu Nyai. Ini kalau tidak salah perkataan Sayyidina Ali kalau nggak salah, tapi kalau salah mohon dibenarkan. Adibu auladakum li ghairi zamanikum, didiklah di zamanin ghairi zamanikum, gitulah pokoknya. Didiklah anakmu tidak pada zamanmu. Nah sekarang kan zaman kayak gitu, Bunyai. Banyak orang tua yang kemudian menjadikan TikTok sebagai standar, sosial media sebagai standar, ada quotes-quotes mendidik anak seperti ini katanya. Jangan mengatakan jangan pada anak gitu, tidak boleh mengatakan jangan begini. Nah, itu sebetulnya ada yang berpendapat negatif karena terlalu mengutamakan sosial media, tapi ada juga dampak positifnya karena memang zamannya sudah seperti itu. Kita tidak bisa mendidik anak zaman Gen Z dengan gen yang sebelum-sebelumnya biar nggak ketinggalan gitu. Ya. Itu gimana Bunya? Iya, tempatkanlah sesuatu pada tempatnya. Media adalah media. Nah, media berarti apa? Berarti kan alat. Media itu wasilah. Nah, subjeknya siapa? Subjeknya kita, manusia. Maka kitalah yang memiliki hak dan sekaligus kewajiban dan sekaligus tanggung jawab di dalam menggunakan sosial media itu. Sosial media yang bagus-bagus juga kan banyak. Tetapi pasti semuanya harus kita ukur. Nah, timbangannya dari mana? Ya dari nilai-nilai prinsipil dari Al-Qur'an, dari hadis, dari praktek-praktek baik yang sudah berjalan, baik dari zaman masa lalu maupun dari zaman sekarang. Itu semua adalah proses sumber-sumber yang bisa kita jadikan rujukan. Jadi kita tidak menolak sosial media, tetapi tempatkanlah sosial media pada tempatnya, yaitu sebagai media. Kitalah sebagai subjeknya yang harus selektif. Kayak tadi misalnya tidak boleh kita tuh menggunakan kata jangan. Kalau kita kembali kepada nilai Islam, takwa itu kan makna bahasanya adalah memelihara, menjaga diri, menghindari hal-hal yang tidak baik, tidak benar. Sehingga kalau kita mau definisikan itu sebetulnya lebih didahulukan untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Ini kalau kayak usul fikih juga kan, kalau manusia itu melakukan kewajiban itu sebatas kemampuan. Tapi meninggalkan yang dilarang itu berlaku saat ini, seterusnya kapan saja. Orang itu nggak boleh nyolong itu dimanapun, kapanpun, dimanapun. Nggak boleh zina juga begitu. Tapi sholat ketika misalnya dia sakit, dia boleh duduk. Sholat ada waktu-waktunya. Sehingga sebetulnya, dan ini sangat relevan dengan puasa kita. Puasa mendidik kita menjadi orang yang bertakwa, sehingga sebetulnya pendidikan kepada anak-anak kita itu, permisivisme itu membuat anak-anak kita, tujuannya mungkin baik supaya kreativitas berkembang. Tetapi kemudian ketika kendali diri itu juga tidak kuat, gasnya bagus tapi remnya blong, ini juga bisa membuat bencana kemanusiaan. Jadi kita seimbangkan, kembalinya kemana? Ke takwa. Pada saat kita memang harus mengatakan jangan, nggak bisa digantikan kata yang lain, misalnya jangan mencuri, nggak bisa kita kasih harus bersedekah ya, harus bersedekah, jangan mencuri, jangan berzina ya, jangan berzina. Jadi tidak semua hal mungkin teori-teori itu bisa kita langsung pakai, yang bagus-bagus kita bisa pakai, tetapi tetap ada hal-hal tertentu yang kita penting filter untuk kita kembalikan pada ajaran-ajaran prinsipil kita. Gitu, Bob. Jadi tergantung kita. Semua itu kan, sosmed itu kan alat. Tapi sayang diskusi kita harus kita akhiri karena waktu. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaannya. Intinya, al-waris. Allah maha mewarisi, menerima kembali seluruh yang ada di muka bumi. Sehingga kita mau tidak mau harus merencanakan kita akan menjadi bagian dari warisan-warisan yang diterima Allah dengan baik, dengan napak tilas track record yang baik. Kenakalan anak
sesuatu yang kita hadapi, itu semua terjadi tidak bisa diatasi dengan mudah. Kita harus menyadari ini tantangan yang harus diatasi secara sistematis. Apa itu? Bahwa generasi yang lahir, yang tumbuh harus direncanakan dengan baik. Bersiap-siaplah menjadi calon bapak yang baik, calon ibu yang baik, mempersiapkan diri dalam sebuah rumah tangga yang sejak awal direncanakan. Kalau saya jadi ibu, kalau saya jadi ayah, harus berencana dengan baik karena Islam sudah memberikan guidance bahkan sejak merencanakan berumah tangga, ketika cara berumah tangga dan mendidik anak, mengajarkan nilai dan cara memberi pembelajaran. Contoh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bukan hanya doktrin ajaran nilai tapi dengan dialektika dan praktek kehidupan secara bersama-sama. Kompleksitas itu menuntut kita istiqomah dan sungguh-sungguh menyiapkan diri dengan baik, menjadi orang tua yang benar-benar mempersiapkan diri sehingga al-waris ketika kita kembali Allah menjadi waris yang diterima kembali Allah adalah dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih atas perhatian para pemirsa di dalam acara Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Kita akan kembali lagi. Saya Muhaimin Iskandar dan Bobi mohon pamit dulu. Sampai ketemu di acara berikutnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nyai Badriah. Moga-moga berkah, manfaat. Selamat Ramadan, selamat berpuasa. Bobi, makasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.